Bapak Ketua Program Magister S2 Ilmu Komunikasi, Bapak Meladi Catra, Bapak Ibu dosen semuanya. Kita hari ini akan melihat bagaimana perspektif dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dalam menyusun kurikulum mereka, dan kita akan mendapatkan banyak insight dari Pak Atwar yang sudah hadir bersama di depan kita. Sudah semua Pak? Materi sudah semua ya? Oke, kepada Pak Atwar kita punya waktu kurang lebih nanti sampai jam 12 dengan diskusi juga. Silakan Bapak untuk memaparkan materi, memberikan insight banyak kepada kita. Kepada Prof. Atwar Bajari, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Re. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama sahabat saya Pak F yang sudah mengundang jauh-jauh dari Bandung ke Padang, entah yang keberapa, yang kedua, apa yang ketiga. Kemudian ada Umia, Bu Rona, Bu Rahmi, ini orang-orang yang saya kenal dengan baik. Mohon maaf yang lain mungkin baru bertemu. Pak John ya dari PPN hadir? Siap ya. Kemudian kalau ini sudah sangat dekat karena tadi malam memandu saya kulineran sampai makan durian berbutir-butir ya. Mohon maaf Pak M baru lapor sekarang makan durian karena waktunya sangat singkat, jadi saya ajak makan duriannya jam 10 malam ya. Nah, sisanya di bawah beliau. Nah, habis atau enggak? Habis ya. Katanya kalau bujang makan duriannya banyak katanya. Baru tahu beliau bujang saya tuh. Pantesan nanya anak berapa nggak dijawab-jawab. Ini perlu dicarikan jodoh kayaknya ini. Ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, saya di sini sebenarnya tidak ingin menggurui soal kurikulum, karena bagaimanapun saya bukan ahli kurikulum, tetapi setidaknya mungkin punya beberapa kali pengalaman soal pengembangan kurikulum di program studi ilmu komunikasi dari mulai S1 sampai program doktoral. Jadi yang nanti saya sampaikan mohon maaf kalau misalnya ada bagian-bagian yang tidak berkenan atau bagian-bagian yang kurang dipahami. Tapi ini adalah progres yang mungkin boleh disebut bagian akhir dari kegalauan kami Universitas Padjadjaran dalam menghadapi era yang terus berubah, baik dari sisi ontologisnya gitu, kemudian dari sisi epistemologisnya dalam pengembangan kurikulum, sampai pada dimensi mau apa sih dengan kurikulum yang kita miliki gitu. Karena terus terang kalau kita menghadapi dunia luar saat ini yang begitu cepat, bahkan saya tidak paham lagi sebenarnya ilmu komunikasi ini mau kemana di bawahnya gitu, dengan perubahan teknologi yang luar biasa. Seolah-olah apa yang disajikan dalam menu kurikulum yang mungkin sebenarnya kita sudah mengupayakan revisi dalam 5 atau 3 tahun terakhir, tetapi perkembangan teknologi terutama sebagai faktor determinan, kemudian perkembangan lingkungan, perkembangan masyarakat, seolah-olah lama-kelamaan saya tidak percaya diri dengan kurikulum yang dikembangkan oleh rekan-rekan di program studi. Misalnya kegalauan ini baru saja saya peroleh ketika sebelum berangkat ke sini kita berkumpul dengan para alumni
dari mulai level paling muda sampai level paling senior, mungkin angkatan 80-an seperti saya. Dan mereka diminta untuk memberikan input soal soal persepsi alumni Unpad yang di mata mereka bekerja di korporasi mereka, baik sektor pemerintahan, government, maupun sektor swasta, gitu, korporasi, sampai sektor NGO atau konsultan. Tidak ada satupun yang, bukan tidak ada, sebenarnya hampir semuanya merasa senang dengan perkembangan fakultas, tapi merasa prihatin dengan apa yang mereka pelajari saat kuliah dan apa yang mereka pikirkan dan rasakan ketika misalnya menerima para alumni dari kami, begitu. Karena bukan tidak sesuai, tapi tidak, harapannya lebih dari itu, gitu. Ada acceptability yang kondisional, gitu. Misalnya seharusnya sih nggak gitu, harusnya dia memiliki kemampuan ini, gitu. Seharusnya attitude mereka, terutama attitude juga mendapatkan serangan dari para alumni. Attitude-nya mungkin sebaiknya di fakultas diajarkan ini, tidak semata-mata itu. Nah, dari situ kita sebagai pihak penyelenggara pembelajaran dan pendidikan tentu menganggap ini bukan sesuatu yang sepele. Artinya alumni itu kalau sudah bicara pahit pasti itu yang mereka rasakan. Misalnya begini, saya berkenalan dengan satu pengguna alumni dari satu lembaga survei, surveinya sangat terkenal, dia konsultan, mungkin di bidang politik dia menguasai hampir semua lini, dari calon presiden sampai calon bupati. Dari lembaga pemerintahan dia adalah rujukan survei-survei nasional, dan dari lembaga internasional juga dia merupakan lembaga yang memberikan jasa konsultan pada lembaga-lembaga korporasi di ASEAN. Salah satu yang dikritik oleh mereka, alumni itu punya kemampuan riset yang baik, tetapi kemampuan memprediksi apa yang diperoleh dari sebuah survei dan apa yang harus diberikan rekomendasi, serta kemampuan analitiknya mereka menganggap harus dididik dalam berapa tahun, gitu. Artinya ketika, mohon maaf karena saya sebagai pengajar mata kuliah riset baik kuantitatif maupun kualitatif, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, begitu kata dia, mungkin membutuhkan satu pengayaan yang dimana di kelas sama sekali tidak diperkenalkan oleh para dosen. Misalnya saat ini kan tools analitik riset tidak lagi berbasis pada tools analitik yang sifatnya konvensional. Kita kan senang risetnya konvensional, ya. Kalau nggak jalan-jalan itu bukan riset. Nah ini, kalau nggak piknik itu nggak riset, gitu kan ya Pak Rey? Kan dalam komponen biaya riset itu kan selalu ada perjalanan ke mana gitu, ke mana dari sini kalau Bukit Tinggi gitu ya, sekalian pulang kampung gitu. Nah itu mereka menganggap, aduh gimana ya Pak Akbar, ada unsur-unsur soft skill yang mungkin tidak terbentuk pada saat mereka kuliah. Oke, mereka memiliki kemampuan public speaking yang bagus, memiliki kemampuan menulis yang bagus, memiliki kemampuan kemampuan membaca data secara cukup baik, tetapi skill-skill itu saat ini sudah banyak dikerjakan oleh tools analitik, gitu. Yang ingin mereka inginkan adalah kemampuan memprediksi, kemampuan memberikan rekomendasi, dan kemampuan membaca peta lebih luas dalam waktu yang sangat singkat. Nah ini yang menjadi masukan. Kemudian juga hal-hal lainnya adalah yang dikritik oleh mereka adalah
soal pengembangan kurikulum itu bagaimana katanya, apakah para dosen begitu saja menawarkan mata kuliah A, B, C, D, E yang kemudian ditafsir sendiri, dikembangkan sendiri, lalu disusun RPS-nya, kemudian diterapkan dalam beberapa mata kuliah, lalu selesai. Ya, kebanyakan kan kira gitu ya. Tapi tentu ke depan harapan-harapan seperti ini menjadi pemikiran kita bersama. Nah, kalau tadi dari Pak M meminta bagaimana sih role model kami gitu Universitas Padjadjaran dalam mengembangkan kurikulum, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu percaya diri juga menyampaikan di depan Bapak Ibu yang dengan kultur akademiknya sangat khas begitu, kultur akademiknya berbeda, tapi saya coba apa yang sudah dikerjakan oleh kami di lingkungan fakultas, khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi, sekaligus juga mungkin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu, karena saya melihat UNAN kan memiliki prodi, ini kan S2 ya, prodi S2 yang sangat khas, berbeda dengan prodi S2 yang kami kembangkan. Kalau saya baca dari websitenya kurikulum ilmu komunikasi UNAN, kelihatannya UNAN ini mengambil positioning lulusannya pada government public relation kalau tidak salah, S2-nya dengan rumpun ilmu komunikasi, dan juga ada sedikit pengayaan pada kajian-kajian media atau media studies. Walaupun dengan kurikulum yang saya terima dari Bu Rona ada berbeda. Saya tidak tahu mana yang diterapkan begitu. Mungkin yang diterapkan adalah yang diterima dari Bu Rona gitu. Karena kalau dari website kan biasanya update lama ya. Kadang-kadang 10 tahun belum di-update website itu. Nah, mudah-mudahan yang diterapkan adalah apa yang disampaikan oleh Bu Rona. Nah, rekan-rekan semuanya, ada satu pemikiran yang sering kali disampaikan oleh satu futuris yang mungkin sampai saat ini tetap populer, Peter Drucker, soal perguruan tinggi. Dia mengatakan bahwa universitas ini saat ini agak sulit untuk survive kalau menggunakan model-model pengembangan pembelajaran seperti sebelumnya. Dalam arti ke depan universitas itu harus melakukan rekayasa atau inovasi supaya mereka tidak berubah menjadi relics begitu, tidak menjadi museum, tidak menjadi artefak yang sekedar physically. Karena apa? Karena teknologi sudah mengambil alih beberapa root dari pendidikan, root dari pembelajaran, di mana anak didik mungkin tidak perlu belajar dalam waktu yang lama, tidak perlu belajar lebih terstruktur, tidak perlu belajar terlalu sistemais begitu. Tetapi mereka bisa mengembangkan hard skill-nya di luar kemampuan program pendidikannya yang menawarkan masalah itu. Kita sudah rasakan sendiri. Dulu kalau belajar jurnalisme yang namanya copy editing, writing skill, itu adalah bagian yang sangat urgent, pokok gitu. Nggak tahu siapa yang berasal dari prodi jurnalistik. Dulu saya saatnya nyebrang jurnalistik lalu pindah ke prodi lain gitu, KM. Jadi satu semester belajar jurnalistik, semester 2 saya pindah ke prodi penerangan. Juga belajar mengambil mata kuliah pilihan di prodi humas. Waktu itu, karena waktu itu kalau ini kan angkatan berapa ini S1-nya? 90, 20. Ini zamannya sudah terstruktur banget gitu. Kalau zaman saya tidak terstruktur, Anda mau mengambil mata kuliah di mana aja boleh ya gitu ya. Asal bisa aja mengerjakan, asal punya waktu saja. Sehingga kalau di jumlah seluruhnya SKS saya itu mungkin mendekati angka 160 SKS kuliah S1. Walaupun yang diakui 155 waktu itu oleh Pak sama dosennya dengan Pak M. Pak M S1 di Unpad kan ya? Iya, saya S1. S1 sama Unpad. Baru diakui oleh Pak Atam Samsudin, nah udahlah kamu 140 aja cukup, katanya mata kuliah itu dicoret. Karena nilainya tidak bagus, nilainya C, B gitu. Padahal nilai C itu bagus loh. Anak sekarang kalau nggak dekat dikasih B itu marah sekarang, komplain gitu. Pak, kenapa saya dapat nilai B? Nggak mau apa? A dong. Oh, kalau A semua kan nggak normal hidup kita ya.
nilai saya itu keren gitu, ada A, B, C, D, E juga ada, tapi diulang baru nilainya berubah jadi D gitu ya. Jadi beraneka warna. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah universitas saat ini agak sulit untuk survive karena apa yang menu ditawarkan oleh pihak universitas seringkali sudah diambil alih oleh teknologi. Saya kira itu bahasa yang sangat klasik gitu. Belajar copy editing, saya kira software sekarang sudah lebih canggih. Jangankan jangankan per mata kuliah. Saya kemarin ya istilahnya menyimak satu paparan begitu. Menyusun skripsi aja kita tidak harus repot-repot melakukan survei dan segala macamnya gitu. Mengembangkan tulisan analitik deskriptif, Anda sudah boleh pinjam ChatGPT gitu. Kemudian juga mengembangkan data mining, Anda sudah boleh pinjam ISA gitu, atau SNI gitu, atau misalnya saya sendiri menggunakan model-model Maxda gitu dengan tool analitik seperti itu sudah biasa gitu. Saya misalnya mau meneliti saat ini apa sih respon publik terhadap 3 kandidat presiden yang baru makan minum dengan Pak Jokowi satu meja gitu. Saya bisa bikin makalah dengan 3.000 kata dalam beberapa jam saja. Saya pakai ESA untuk melihat respon publiknya, kemudian capture datanya gitu, download data CSV-nya, lalu saya masukkan ke ChatGPT, tolong olah, lalu data trennya di mana, sekalian deskripsikan. Oke itu, keluar itu naskahnya dengan 400-500 kata. Lalu saya masukkan ke proofread dengan menggunakan tools analytic proofreader, jadi juga tuh bahasa Indonesia sekalian gitu. Beberapa kali seperti itu aja gitu ya. Oke juga ternyata bahasanya sudah sangat lebih cerdas daripada saya. Nah maksud saya gitu, beberapa model itu harus dipikirkan oleh kita dalam pengembangan kurikulum. Jangan-jangan menu yang kita susun itu tidak menjadi menu spesial yang diambil oleh para mahasiswa, oleh para student, para scholar, termasuk juga para scholar di program magister dan doktoral. Seperti menabur garam di lautan gitu pada para mahasiswa. Takutnya begitu saya kalau mengajar. Oleh karena itu ya kalau ngajar yang melawak aja gitu, supaya mereka tertawa, barangkali mereka terima saya gitu ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita pikirkan, kita terapkan, jangan-jangan itu universitas itu 10 atau 20 tahun ke depan ya tinggal relik-relik aja yang tidak memiliki dulu proses pembelajaran. Sehingga universitas atau perguruan tinggi harus memutar strategi, menggeser cara meneropong bagaimana supaya kurikulum itu betul-betul menjadi bagian yang urgen dalam mengembangkan kapasitas dan integritas para alumni. Ini yang kita harapkan. Nah, ciri ini mungkin sudah banyak dikutip oleh baik para ahli kurikulum ataupun mungkin para pelaku pendidikan, di mana katanya sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi itu untuk menjual produk itu dilakukan secara online, dan ini tentu gitu, termasuk juga model-model pembelajaran sudah dikerjakan secara online. Atau mungkin teknologi sekarang tidak lagi mengenal teknologi profiling gitu, profiling di mana profil lulusan itu tidak sifatnya tunggal, tetapi mungkin sangat sangat complicated gitu. Seorang ahli sarjana komunikasi tidak cukup kalau dia hanya mengandalkan ilmu komunikasinya, tapi dia harus memiliki kemampuan di bidang yang lain, kemampuan analitik, kemampuan riset big data analitik, kemampuan mengembangkan model-model perencanaan sosial, kemampuan misalnya bagaimana sih mengemas sebuah produk menjadi sesuatu yang bermanfaat, atau bagaimana membangun entrepreneurship dalam dunia digital dan online. Itu kan harus dipikirkan oleh kita gitu, bukan hanya sekedar ya mohon maaf begitu ya karena dosennya lahir seperti saya begitu, akhirnya mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya knowledge dan memperkaya soft skill dan hard skillnya. Itu akan terlewat di era saat ini. Kemudian juga kita mengetahui bahwa kecakapan sosial itu bentuknya sudah berubah, platformnya sudah berubah, tidak lagi misalnya berbentuk kecakapan-kecakapan dalam dunia sosial, tetapi dalam ruang virtual itu memegang peranan yang sangat penting.
Bagaimana Anda menawarkan diri dalam ruang virtual saat ini adalah menjadi parameter atau standar yang paling pokok. Alumni komunikasi tidak bisa lagi tidak menjual dirinya dalam ruang virtual. Menjual diri dalam pengertian positif begitu ya, bukan menjual diri dalam pengertian yang lain. Membangun reputasi itu adalah hal yang mudah, tidak bisa ditawar-tawar lagi saat ini. Karena portofolio kita dibangun dalam ruang virtual, bukan semata-mata portofolio yang tertulis dalam CV Anda berlembar-lembar. Orang tidak mau tahu. Seringkali korporasi sekarang merekrut calon tenaga atau tenaga, baik tenaga ahli maupun tenaga atau pekerja mereka, tidak lagi melihat CV yang Anda tulis, tapi apa yang Anda kerjakan dalam ruang virtual Anda. Apa yang Anda lakukan, proyek apa yang Anda kerjakan, apakah Anda cerita yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Termasuk pegawai negeri sekarang seperti saat ini, KPI tidak semata-mata dilihat dari apa yang saya kerjakan dalam dunia keseharian. Universitas sekarang sudah mengukur KPI saya, misalnya, termasuk di beberapa perguruan tinggi, tidak lagi melihat berapa sih makalah yang dikumpulkan oleh Pak Akbar dalam satu semester, enggak. Unpad itu sudah melihat citasinya berapa sih Anda? Ini Pak MD, pasti itu. Citasinya dihargai kalau indeks di Google Scholar koefisiennya 1 dikali X rupiah. Nah, digajak. Kemudian kalau citasinya di jurnal Scopus gitu ya, kan terindeks di Scopus, indeknya 2, udah. Proyek kamu cukup 1 judul aja tahun ini, karena high index Scopus itu cuma 2. Sinta skornya cuma 350. Itu parameternya sudah sangat virtual semua. Tidak lagi mengandalkan, kalau dulu kan periksa proposal, anggarannya berapa, bebannya berapa gitu ya. Apalagi yang periksa orang keuangan, paling malas tuh. Nggak ngerti substansi, dia berani-berani putuskan proyek kamu cuma 20 juta ya, tak coret yang lainnya. Kurang aja, perjalanannya gimana kan gitu ya, itu kan harus dipikirkan. Saat ini enggak. Beberapa perguruan tinggi sudah mengukur kinerja para akademisi itu dengan menggunakan komponen tools analitik dalam ruang virtual seperti Google Scholar, Scopus Index, kemudian Sinta Score dan lain-lain. Termasuk misalnya, kebetulan saya sebenarnya tidak boleh diceritakan, tapi boleh lah, nggak apa-apa di ruang ini aja ya. Saya ini reviewer nasional untuk riset hibah nasional. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan riset hibah nasional komunikasi, pasti salah satunya yang mereviewnya adalah saya. Tahun kemarin saya lebih banyak mereview Indonesia bagian timur. Oh, kenal nih namanya, oh ini. Nanti kita cek. Cek. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajukan hibah PUPT atau hibah nasional dosen komunikasi ataupun di bawah ilmu komunikasi, pasti nanti ya salah satunya ya saya pasti akan ini namanya ini, walaupun nggak boleh diceritakan sebenarnya, tapi ya demi kita kan boleh lah. Betapa yang diukur itu bukan lagi misalnya sekedar isunya apa sih yang dicari, enggak. Yang dicek itu adalah, boleh berdiri ya Bu? Bosan dulu itu. Kata siapa dulu di DPR enak? Kalau berdiri sekali. Misalnya, kalau saya mau mereview proposalnya Pak Rey, kalau Pak M saya nggak berani, beliau lebih senior daripada saya. Pak Rey misalnya mengajukan hibah sekian, selain melihat isunya oke, punya tren, kemudian baru dilihat elemen-elemen penting, misalnya jumlah kata kan begitu ya. Bikin proposal riset sekarang ini agak strict Bapak Ibu. Kalau jumlah katanya 500, ada 501, itu langsung di-delete. Makanya jangan lebih ya Pak Rey, 490 boleh. Tapi yang paling skornya besar gitu. Skornya besar itu adalah pertama, Pak Rey ini risetnya dikerjakan sama siapa sih? Kolaborator. Misalnya, kolaboratornya berapa orang? Oh ternyata dia hanya berkolaborasi hanya dengan Bu Rahmi aja, atau Pak M saja. Itu nilainya kecil. Karena kelihatan peta matriknya. Saya tuh bisa mengklik, matriknya keluar. Oh, Ray related to M. Rali Catra, Rahmi, Rona. Nilainya paling itu 1.
Tapi kalau Reynaldi, Rahmi, Atwar Bajari misalnya, wah ini nilainya 5. Karena ada orang di luar institusinya. Nah, saya ceritakan aja nanti kalau justru proposal itu cari pernah menulis bareng dengan siapa gitu. Kan butuh ya hibah nasional, butuh nggak? Kecuali kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Kalau nggak butuh. Terus ada lagi misalnya kolaboratif dengan berbentuk matik seperti kita, sosiometri. Relatif misalnya dengan dosen Malaysia, nilainya 10. Wah, sudah 10% nilai dari saya. Lalu saya klik lagi, Reynaldi ini mencantumkan citasi risetnya dia atau enggak. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan hibah nasional, citasi punya karya sendiri. Kalau enggak disitas, kalau tidak ada citasi sama sekali nilainya 0. Mengutip dengan topik riset yang relevan, itu nilainya tinggi. Apalagi kalau jumlahnya lebih dari 1. Jadi mengutip diri sendiri dalam hibah ajuan itu adalah roadmap riset, atau kalau bahasa dulu lagi kuliah kayaknya namanya state of the art gitu. Itu state of the art. Itu rame-rame lah kutip. Tapi jangan sendiri, mengutip mengutip Rahmi dan dan M. Oke. Kemudian baru yang lain-lainnya, jurnalnya tahun berapa dan seterusnya, itu bisa dicek dengan gampang. Nah, artinya Bapak Ibu, sekarang ini kecakapan seperti ini lebih banyak diukur dalam dunia virtual, dalam platform-platform yang dokumented secara digital. Oleh karena itu ya, dalam pengembangan kurikulum saya kira ini menjadi sangat penting untuk dibaca ke depan. Kemudian digital talent menjadi sangat penting. Kemudian meningkatkan kualitas teknologi dan seterusnya sampai mungkin kita akan berhadapan dengan industri yang semuanya serba digital. Nah, termasuk apa yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu semuanya ketika menyusun dan mengembangkan kurikulum PR government. Gak semata-mata menggunakan pendekatan konvensional dalam PR government, karena Bapak Ibu sudah mengambil cohort government sebagai kompetensi utama dari calon-calon magister. Nanti saya katakan, saya review kurikulumnya. Mohon maaf kalau nanti misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, oleh karena itu, literasi baru saat ini, literasi baru ya, kita berbicara soal literasi digital. Kita jangan menutup mata kalau nanti misalnya mahasiswa melakukan riset dengan tools analitik yang baru. Kami ini sedang pusing dalam arti nama. Mahasiswa udah nggak mau lagi melakukan riset dengan tools analitik survei sosial yang sifatnya konvensional. Udah nggak mau, bukan nggak mau. Jumlahnya semakin ya berimbang lah gitu, berimbang. Kalau zaman kita kuliah ya kayaknya kan fenomenologi kan. Apalagi ya, etnografi gitu. Yang turun ke lapangan, wawancara, etc. Anak-anak udah nggak mau. Ya mungkin riset teks itu ya masih ada sih gitu. Tapi mereka menawarkan usulan risetnya, boleh nggak? Saya risetnya menggunakan sentimen analitik saja. Sebenarnya sejauh bisa dipertanggungjawabkan boleh. Tapi kan kita nggak pernah ngajar sentimen analitik kan ya. Gak pernah ngajar gitu. Akhirnya kita gimana ya cara menilainya gitu. Dan anak-anak sudah belajar itu lebih dulu ketimbang kita. Bro, saya ada kebetulan saya memiliki seorang dokter gitu. Dia menggabungkan antara ISA dengan survei sosial secara langsung. Termasuk dengan wawancara yang nanti diolah dengan Maxla. Maxla itu boleh Bapak Ibu cek, itu adalah platform data analitik kualitatif di mana Bapak Ibu bisa mengcapture cuitan orang yang jumlahnya puluhan ataupun ratusan, masukkan ke dalamnya, dia akan mengeluarkan tren data analitik kualitatifnya. Saya yang pusing, karena kemampuan skill saya kan
Kalau kan saya risetnya fenomenologi gitu. Gini loh cara wawancara. Iya sih benar kata mereka. Ya Pak menarik tapi saya maunya ini gimana? Bapak bisa membimbing saya nggak? Ya bisa lah, kan dosen masa Bapak nggak bisa ya? Ya Pak ya, nggak bisa saya. Kamu cari aja dosen bimbing yang lain. Wah nanti poin saya dari mana itu dalam membimbing? Kan repot. Di Unpad itu kan lumayan poin membimbing itu 10 Bapak Ibu. Kalau dirupiahkan lumayan 1,5 juta kan ya. Itu nyari uang dari mana kita gitu. Pak kalau Bapak mau gitu, kalau Bapak mau, saya mau menganalisis misalnya 22 juta komentar di Twitter. Kita biasanya kalau riset kualitatif dosen kan menganalisis komen Twitter berapa kali? 100 gitu kan, 40 gitu. Untuk makalah KNKSI misalnya cukup lah ke akun kan nggak imbang gitu. Sementara dia bisa menganalisis misalnya 2 juta komentar Twitter dengan tren gitu. Setelah saya ya itu saya bukan boleh nggak kamu kan punya saya boleh nggak pakai akun kamu lalu saya juga menganalisis hal yang sama. Oh maksud Bapak gimana? Supaya bisa memantau pekerjaan kamu, pada bukan saya mau belajar juga gitu. Kan nggak boleh kalah sama mahasiswa tuh. Oh boleh Pak dengan cara senang hati dia membayar per bulannya mungkin sekitar 10 sampai 15 juta dia berlangganan. Tapi kalau dosen kan gratis ya. Saya gratis kan? Oh gratis Pak. Selama Bapak membimbing saya. Oh kalau gitu saya bimbingnya lama-lamain gitu. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya buka, klik gitu. Misalnya saya mau mengecek posisi Prabowo dalam obrolan ruang virtual itu posisinya di mana sih? Dengan bukti kuantitatif sekaligus komentar-komentar yang sudah dianalisis dan disusun dari komentar terbanyak sampai tersedikit dengan kualifikasi tertentu. Silakan Bapak Ibu kata kuncinya mau apa? Waduh, gimana ini? Ini dunia akademik dibongkar habis nih soal tradisi risetnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak lagi urus kuantitatif, kualitatif dan sebagainya. Kalau berbicara soal ruang virtual, tapi kan kalau riset sosial nggak bisa disebutkan seperti itu. Nah maksud saya kita tidak lagi berhadapan dengan ruang kosong di mana mahasiswa sekedar diisi oleh kita lalu mereka mengikuti apa kemauan kita. Itu yang dia akan. Bahkan apalagi saya akhirnya curhat dengan salah satu dosen yang senang dengan big data analitik, gimana itu prosedur, bagaimana tren percakapan itu bisa distrukturkan, bisa dibuat. Oh itu sudah bahasa, itu sudah beda Pak. Kalau Bapak mau ya harus berlangganan. Mahal Pak katanya. Minta sama universitas. Oh iya nanti saya minta. Kalau dikasih gitu ya, kalau enggak ya repot mau sampai kapan. Nah maksud saya Bapak Ibu kita kembali ke sini. Dalam penyusunan kurikulum kita tidak lagi berhadapan dengan para mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan literasi digital yang sangat baik. Kita berhadapan dengan mereka seperti itu. Oh, saya yakin di mana-mana karena ruang digital kan sekarang tidak lagi ada batas-batas tempat dan lokasi dan segala macamnya. Tapi ya oke lah, kita harus memperkaya kurikulum kita dengan misalnya meningkatkan kemampuan mahasiswa membangun literasi data, kemudian juga mengenalkan mereka dengan literasi teknologi, tapi tetap kita berpegangan pada literasi humanitis, komunikasi dan desainnya, termasuk mendorong mereka untuk belajar selalu lebih lanjut. Belajarnya tidak berhenti. Ya walaupun mahasiswa sekarang kadang-kadang sifat dan attitude-nya itu selalu apa ya? Selalu lebih jujur gitu. Kenapa kamu sekolah S2? Ya daripada nganggur Pak, dengan sekolah S2. Itu kurang ajar mahasiswa. Enggak filosofis gitu jawabannya, tapi jujur gitu. Saya kemarin ngajar mahasiswa S2 seumur ini sebelah ini gitu. Kenapa kamu S2? Ya daripada nganggur Pak. Kamu sama Pak. Kamu sama Pak. Jadi satu baris juga daripada nganggur. Nah yang di depannya untuk teman-teman yang kerja di instansi yang dibiayai gitu, yang tergantung beasiswa dan segala macamnya. Yang alat teknologinya juga jelek gitu, biasanya PST dengan barisan depan. Yang barisan muda-muda itu kan orang punya kayak gitu. Seperti Pak Rey gitu ya.
Tapi maksud saya adalah doronglah mereka bahwa belajar itu setidaknya memiliki sikap kritis, filosofis, dan juga memiliki kemampuan untuk lebih maju. Ini yang harus kita nanti mungkin dalam pengembangan kurikulum ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ini layarnya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita pikirkan dalam pengembangan kurikulum, kan kurikulum kita berbasis OPE saat ini, di mana dalam pengembangan kurikulum OPE baik S1, S2, S3, standar desainnya tidak lagi menggunakan standar desain lokal, gitu, Bapak Ibu, tapi sudah menyusun parameter-parameter di mana ada kesetaraan standar antara